Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pancasila, fakta atau mitos? Di muka sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau berkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Pancasila usulan Soekarno itu diformulasikan oleh tim kecil yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abikus No Cokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Suparjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin, sehingga rumusannya menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan ini dikenal sebagai rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta. Menjelang sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), seorang ofisir tentara laut Jepang menemui Hatta dan menyampaikan aspirasi kalangan Kristen di Indonesia bagian timur bahwa mereka tidak akan bergabung dengan Republik jika frasa Islam dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya tidak dihapus dari sila pertama rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta. Memperhatikan aspirasi tersebut, Hatta mengundang tokoh-tokoh nasionalis Muslim antara lain Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Para tokoh nasionalis Muslim dalam pertemuan tersebut setuju frasa Islam dihapus dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah rumusan baku dan final Pancasila yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diberlakukan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Pencipta Pancasila tetap dinisbatkan kepada Soekarno. Para penatar pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila di era pemerintahan Orde Baru mengatakan, Soekarno bukanlah satu-satunya pencipta Pancasila. Mereka mengklaim Muhammad Yamin adalah juga pencipta Pancasila.
Dari sinilah muncul kontroversi tentang pencipta Pancasila. Kontroversi ini terjadi sejak munculnya buku naskah persiapan Undang-Undang Dasar NPUUD 1945. Buku ini berisi teks pidato 3 pembicara, Soekarno, Supomo, dan Yamin di sidang BPUPKI. Dalam buku ini, Yamin menyebut dirinya mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara, perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Menanggapi kontroversi ini, Muhammad Hatta, mantan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, pada 1980 mengirim surat wasiat kepada Guntur Soekarno Putra yang berisi kesaksian dan klarifikasi tentang pencipta Pancasila. Hatta memberikan kesaksian. Pada akhir Mei 1945, Rajiman Widyodiningrat, Ketua BPUPKI, mengajukan pertanyaan kepada peserta sidang. Apakah dasar negara yang akan kita gunakan untuk negara Indonesia merdeka nanti? Kebanyakan anggota BPUPKI tidak menanggapi persoalan ini karena takut memunculkan masalah filosofis yang ruwet. Mereka langsung membahas konstitusi. Salah seorang anggota BPUPKI yang menanggapi pertanyaan Rajiman adalah Bung Karno, yang menyampaikan pidatonya dengan judul Pancasila, 5 Prinsip pada tanggal 1 Juni 1945. Muhammad Hatta bersaksi, dia tidak pernah mendengar Yamin mengusulkan Pancasila dalam pidatonya di sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945. Hatta yakin Yamin telah memfabrikasi Pancasilanya ketika tim kecil menugasi Yamin menyusun draft pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yamin membuat catatan berdasarkan wacana yang berkembang di sidang BPUPKI dan memasukkan catatan yang berisi fabrikasi Pancasilanya ke dalam buku NPUUD 1945 sebagai lampiran pidatonya di sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Tim kecil tidak menerima rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 versi Yamin karena terlalu panjang. Hatta mengatakan Yamin tidak fair dan mendistorsi fakta sejarah. Memperkuat kesaksian Hatta, Pringgotikdo mengatakan Yamin pintar nyulap, mendistorsi fakta sejarah. Jadi pencipta Pancasila adalah Soekarno. Pendapat yang mengatakan Yamin sebagai pencipta Pancasila adalah mitos, bukan fakta sejarah. Mitos dan mistifikasi. Komisi 5 terdiri dari Muhammad Hatta, Ketua, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Sunaryo, dan A.G. Pringgotikdo menulis buku berjudul Uraian Pancasila. Semua tokoh bangsa ini berpartisipasi aktif di sidang BPUPKI. Dalam buku tersebut ditegaskan bahwa 1 Juni 1945 adalah hari lahir Pancasila. Berseberangan dengan pendapat Komisi 5, Darji Darmodiarjo dan Pringgotikdo berpendapat lain. Menurut Darji Darmodiarjo, dalam bukunya Pancasila, Suatu Orientasi Singkat, edisi ke-12, terbitan Aris 5 Jakarta, tahun 1984, halaman 23, dan Pringgotikdo dalam bukunya A.G. Pringgotikdo, Perjuangan Bangsa Indonesia Menegakkan Pancasila dan Masa Penjajahan Pendudukan Jepang. Dalam Darji Darmodiarjo, Santiaji Pancasila, edisi ke-10, Usaha Nasional Surabaya, terbit 1991, halaman 128, tanggal 1 Juni 1945 bukan merupakan hari lahir Pancasila sebagai dasar negara, tetapi merupakan tanggal lahir istilah Pancasila. Kedua penulis ini berpendapat bahwa hari lahir Pancasila adalah tanggal 18 Agustus 1945
ketika Pancasila dideklarasikan sebagai dasar negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menarik menyoroti fenomena Pringgodekdo. Pringgodekdo sebagai anggota Komisi 5 semula sependapat dengan pendapat Komisi 5 bahwa hari lahir Pancasila adalah tanggal 1 Juni 1945. Kemudian Pringgodekdo berpendapat lain bahwa 1 Juni adalah tanggal lahir istilah Pancasila, bukan hari lahir Pancasila itu sendiri. Pringgodekdo berdalil Pancasila telah ada berabad-abad lamanya dalam kehidupan rakyat Indonesia. Karena itu, tidak mungkin ditetapkan tanggal lahirnya. Dia menegaskan tidak perlu memperingati hari Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Sikap Pringgodekdo menuai reaksi keras dari teman-temannya di Komisi 5. Sunaryo atas nama Komisi 5 mengirim surat mempertanyakan ketidakkonsistenan pendapat Pringgodekdo itu, tapi dia tidak menanggapi surat tersebut. Pendapat Pringgodekdo dan Darji bahwa tanggal 1 Juni 1945 hanya merupakan tanggal lahir istilah Pancasila. Sama artinya bahwa Soekarno tidak mempunyai kontribusi apa-apa, kecuali hanya istilah itu sendiri. Ini pendapat sangat naif. Soekarno dengan gagasan Pancasilanya telah memberikan kontribusi sangat besar bagi fondasi unitas dan integritas bangsa Indonesia dan NKRI. Ini adalah fakta sejarah yang akurat. Pendapat Darji Darmo Diharjo dan Pringgodekdo bahwa 1 Juni 1945 hanya merupakan tanggal lahirnya istilah Pancasila adalah mitos, bukan fakta sejarah. Pemerintah Presiden Joko Widodo sudah menetapkan 1 Juni merupakan tanggal lahir Pancasila dan merupakan hari libur nasional. Fakta sejarah mencatat bahwa Pancasila eksis ketika Soekarno mengintroduksi dan mengusulkannya sebagai dasar negara di muka sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Pendapat Pringgodekdo yang mengatakan bahwa Pancasila sudah ada berabad-abad lamanya dalam kehidupan rakyat Indonesia. Karena itu, kata dia, tidak bisa ditetapkan tanggal lahirnya adalah mitos dan mistifikasi Pancasila, bukan fakta sejarah. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura, Tagar Lamis Sundel.